Penyebab perang saudara di Suriah. Perang saudara Suriah adalah konflik yang berlangsung di Suriah antara golongan pemberontak pro-demokrasi dan Presiden Suriah Bashar al-Assad. Aksi yang dimulai berbagai protes tanpa kekerasan pada tahun 2011 berkembang menjadi perang besar-besaran yang berlangsung lebih dari satu dekade. Sejak pertempuran dimulai, lebih dari 500 orang tewas, lebih dari 1 juta orang terluka, dan jutaan lainnya terpaksa mengungsi. Meskipun disebut perang saudara, konflik yang telah menghancurkan beberapa kota di Suriah ini melibatkan beberapa negara dan organisasi teroris. Penyebab perang pertama dipicu Arab Spring. Meski perang saudara di Suriah disebabkan oleh banyak faktor dan konflik, salah satu pemicunya adalah fenomena Arab Spring. Yang pertama muncul pada tahun 2010. Arab Spring adalah gelombang gerakan revolusioner yang disebabkan oleh adanya rezim otoriter yang berkuasa di kawasan Timur Tengah. Pada tahun 2011, fenomena Arab Spring telah menyebar hingga ke Suriah, yang memicu lahirnya gerakan revolusioner Suriah yang berusaha melawan sistem pemerintahan otoriter di bawah kekuasaan Bashar al-Assad. Fenomena Arab Spring menginspirasi para aktivis pro-demokrasi di Suriah untuk lebih berani menyuarakan kritik terhadap pemerintah. Pada Maret 2011, 15 anak sekolah di Suriah ditangkap dan disiksa setelah menulis grafiti yang terinspirasi oleh Arab Spring. Penangkapan tersebut memicu kemarahan dan demonstrasi di seluruh negeri yang menandai dimulainya perang saudara di Suriah. Kedua, rasa tidak puas. Kenapa? Rasa tidak puas rakyat terhadap pemerintah. Aksi para aktivis pro-demokrasi di Suriah didorong oleh ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintah Bashar al-Assad yang merupakan penerus rezim Assad. Masa pemerintahan Assad yang dikenal otoriter berlangsung di Suriah selama lebih dari 40 tahun sejak tahun 1971. Sejak itu banyak masyarakat tidak puas atas ketidakmampuan pemerintah, kurangnya kebebasan rakyat dan kondisi kehidupan di Suriah. Pada tahun 2000, Bashar al-Assad menjadi presiden Suriah menggantikan ayahnya. Kepemimpinan Bashar al-Assad diwarnai dengan kesenjangan sosial, dominasi partai Ba'ath yang sudah lama berkuasa di Suriah, distribusi pangan yang kurang, serta aksi represi pemerintah dalam menerima kritik dari masyarakat. Alhasil, tingkat pengangguran di Suriah sangat tinggi, korupsi pemerintahan terus merajalela dan diperparah dengan kekeringan yang membuat rakyat semakin frustasi terhadap pemerintah Assad. Beberapa aktivis HAM bahkan menuduh pimpinan Bashar al-Assad kerap menyiksa dan membunuh lawan politik selama masa kepresidenannya. Hal ini memicu kelompok remaja membuat slogan anti pemerintahan di kotak darah yang berisi ajakan untuk menggulingkan rezim Bashar al-Assad pada 11 Maret 2011 yang menandai dimulainya perang saudara di Suriah. Pemerintah Suriah menanggapi aksi tersebut dengan cara kekerasan. Seluruh pemuda yang dianggap terlibat dalam penyebaran slogan dipenjara dan disiksa oleh kepolisian Suriah. Penangkapan dan penyiksaan yang memakan 1 korban jiwa itu memicu kemarahan dan demonstrasi di seluruh negeri. Aksi protes tersebut meluas hingga ke kota-kota lain di Suriah setelah pemerintah kembali menanggapi dengan menangkap dan membunuh ratusan demonstran. Rakyat Suriah kemudian menuntut agar Assad mengundurkan diri ketika Assad dengan tegas menolak perang pecah antara pendudukannya dan golongan pro-demokrasi. Kemudian masalah agama. Perang saudara juga di Suriah dipicu oleh masalah agama. Perlu diketahui mayoritas rakyat Suriah adalah Muslim Sunni, sedangkan rezim Assad didominasi oleh golongan Syiah Alawi. Hubungan dua aliran tersebut telah lama memanas baik di Suriah maupun di negara-negara lain di Timur Tengah.
Situasi Suriah menjadi jauh lebih rumit ketika negara lain yang berjuang terorganisir memasuki konflik. Pada dasarnya, pendukung utama pemerintah Suriah adalah Rusia, Iran, dan Hizbullah, kelompok milisi yang berbasis di Lebanon. Sedangkan Amerika Serikat, Arab Saudi, Qatar, Turki, dan negara-negara barat lainnya adalah pendukung kelompok pemberontak moderat. Selain itu, banyak kelompok pemberontak baru yang bermunculan sejak perang dimulai pada tahun 2011. Konflik yang sedang berlangsung juga mendorong organisasi teroris seperti ISIS dan Al-Qaeda untuk bergabung dalam kekacauan. Itulah mengapa perang saudara di Suriah semakin besar dan tidak kunjung usai. Demikian sejarah terjadinya perang di Suriah dengan sumber referensi dari kompas.com. Terima kasih atas perhatiannya dan jangan lupa di subscribe channel Makajo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.